berbicara ya. Kepada salah satu silakan. Ya, yang lain silakan. Untuk mengawali kegiatan ini, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan presensi terlebih dahulu ya. Ya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya. Yang pertama, Aprilia. Hadir. Ya, hadir. Alfia. Hadir. Hadir. Ananda. Hadir. Anissa. Hadir. Aulia. Hadir. Anissa Triwulandari. Ya. Asifa. Asifa Zahra. Aulia Nur Aini. Ayu Dwi Lestari. Ya. Askia. Ya. Azam. Anda. Dinda. Hadir. Ya. Ellen. Hadir. Hadir. Eski. Hadir. Hazard. Iqfal. Kartika. Kesi.
walaupun mendung tetapi masih tetap ceria. Nah, masih ingat atau tidak dengan materi hak dan kewajiban warga negara? Masih. Keren sekali ya. Ya, hak itu apa coba pengertian hak? Oh, Maya. Ya. Gimana? Hak itu kewenangan untuk berbuat atau menuntut sesuatu. Hak itu adalah kewenangan untuk berbuat. Yang lain setuju? Setuju. Sudah dipelajari lagi ya? Bisa selalu itu. Ketika minggu lalu setiap pembelajaran itu di rumah selalu buka lagi, dipelajari lagi. Hak kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu ya. Ya, kalau kewajiban apa coba? Siapa yang bisa? Iya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Sesuatu yang harus dilakukan. Ya, sudah pada bisa ya? Iya, pernyataan-pernyataan tentang hak dan kewajiban kalian sudah tahu. Ya, pelajaran minggu lalu Bu Lisa anggap kalian sudah paham ya. Nanti selebihnya kalian bisa baca-baca kembali, pelajari kembali. Nah, sekarang kita memasuki materi baru ya. Ya, Bu Lisa akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada materi yaitu unit selanjutnya ya, yaitu proses penyusunan dasar negara. Dengan tujuan yang pertama pada pembelajaran yang pertama ini ya, setelah nanti kalian mengamati video ya, kalian dapat menelaah tentang rumusan dasar negara menurut para pendiri negara dengan cermat dan seksama. Itu tujuan yang pertama, kalian harus capai itu. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi ya, tujuannya itu kalian bisa membandingkan ya antara persamaan dan perbedaan ya masing-masing rumusan dasar negara menurut para pendiri negara. Ada siapa saja kiranya tokoh yang terkenal ketika membuat rumusan dasar negara? Ya, bagus kita ya, semua tahu ya. Ya, selanjutnya setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, nah materinya, materi ajar yang pokok ya, kalian itu harus mengetahui dulu sejarah pembentukan BPUPKI ya, sejarah BPUPKI. Kemudian yang kedua, prosesnya itu seperti apa. Nah, itu adalah materi pokok yang harus kalian ketahui. Nah, untuk membangun semangat ya, motivasi kalian ya di hari ini, Bu Lisa akan menayangkan tayangan video ya, dicermati ya. Ya, untuk menambah semangat ya, biar kalian juga punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Sekolah Indonesia pahlawan dan rakyat mengenal kemerdekaan Indonesia tidak lahir dalam waktu singkat, diteruskan dengan kedisiplinan, semangat juang dan gotong royong. Inilah bentuk perjuangan kami Indonesia dengan mengharumkan, menjaga, dan mencapai cita-cita bangsa ini. Ingat bertanya sampai lahir, semua orang berbeda. Untuk mengenal sejarah yang ada, mengenal yang keras kata kami di sini Indonesia berusaha mengikuti panas, nyawa, dan kerja keras kami hanya kami berlari berpacu dalam solidaritas untuk para pahlawan kami. Sahabat, saudara, keluarga, kami, masa depan Indonesia. Ya, sudah ya, motivasi tentang kemerdekaan. Nah, setelah kalian lihat motivasi tersebut,
Mbak Anissa. Anissa Nur Aulia, betul ya? Ya. Silakan apa kira-kira Anissa? Nilai perjuangan yang dapat kita ambil yaitu perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya di masa lalu, melainkan hari ini, esok, dan selamanya perjuangan kita belum berakhir. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan bersama bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Ya. Bagus ya? Ya. Selanjutnya mungkin satu lagi ya, kan tadi videonya ada lumayan panjang nih motivasinya. Satu lagi coba siapa yang bisa mengeksplor ya Mbak? Mbak Lalin. Lalin ya, apa Lalin? Mari kita jadikan semangat kepahlawanan sebagai motivasi, inspirasi, dan energi bagi kita untuk mengembangkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang optimal bagi negeri yang kita cintai ini. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya, ya manfaat yang akan kita dapat ya ketika kita nanti akan mempelajari rumusan dasar negara, kalian bisa baca di tayangan, yaitu kalian bisa ya dapat mengetahui proses pelaksanaan dasar negara. Ya, yang kedua, kalian bisa menambah rasa cinta kalian ya terhadap tanah air dan menghargai jasa para pahlawan. Itu yang paling penting ya. Kalian akan mengetahui ya seberapa rela berkorbannya para tokoh tadi yang kayak kalian sebutkan, ada Soekarno, Yamin ya, dan banyak lagi ya. Apalagi anggota BPUPK nanti kalian akan tahu belajar tentang sejarahnya. Nah, selanjutnya satu pertanyaan pemanasan ya. Kira-kira kalau ya Bu Lisa kok membangun rumah tanpa adanya pondasi ya, membangun bangunan tanpa pondasi, kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa? Roboh. Siapa yang mau menjawab? Ayah Mbak Fitri ya, apa Mbak Fitri? Jika sebuah bangunan tidak memiliki dasar atau fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan mudah rusak dan roboh. Namun jika fondasi dari bangunan tersebut kuat, maka bangunan itu tidak akan mudah roboh. Nah itu ya, bangunan itu tidak akan mudah roboh. Nah gimana kalau kaitannya dengan dihubungkan dengan dasar negara kita, dengan negara kita, bangsa kita, kok kalau tidak ada fondasi atau yang kalian ketahui pasti fondasi negara adalah Pancasila, betul? Dasar negara. Kira-kira akan seperti apa Mbak Fitri? Sama seperti negara, setiap negara pasti memiliki fondasi. Fondasi atau dasar dari seluruh negara itu mempengaruhi negara tersebut dapat berdiri kokoh atau tidak. Negara yang memiliki dasar yang kokoh akan menjadikan negara tersebut tetap maju dan berdiri tegak. Begitu pula sebaliknya, negara yang memiliki dasar yang lemah akan menjadikan negara itu mudah roboh dan runtuh. Betul ya, jadi negara yang kuat akan fondasi, ya itu akan menjadi kuat, kokoh ya. Mau kita terjadi bencana ataupun perbedaan ideologi ya, ataupun apalagi banyak penyelewengan ya, kalau kita punya dasar negara yang kuat, fondasi yang kuat, pasti negara kita akan tetap kokoh. Nah itu yang perlu kalian ketahui ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya langsung ya ke pembelajaran inti ya. Bu Lisa punya lembar tugas untuk kalian ya, lembar tugas. Nah di sini ada lembar kerja untuk kalian, untuk peserta didik Bu Lisa. Nah silakan dikerjakan ya, membentuk kelompok ya. Kelompok besar minggu lalu sudah kita buat ya. Ya langsung dibuat menjadi kelompok kecil ya. Itu terdiri dari 3 kelompok kecil yang terdiri dari 3 tokoh rumusan dasar negara, 3 perumus dasar negara ya. Ya bisa disesuaikan dengan konten ya. Pasti kalian juga sudah punya kelompok sebelumnya. Silakan langsung saja membentuk kelompok kecil ya.
buka smartphone kalian masing-masing. Ya, ada handphonenya, oh iya, paling tidak ada satu kelompok ada handphone ya. Ayo, sudah diingatkan. Nah, mencari materi ya yang ada pada petunjuknya. Jadi kalian mencari rumusan dasar negara menurut masing-masing tokoh. Kelompok besar sudah mencarinya ya. Kemudian sekarang kalian ketika sudah menambah sumber bahan pengajaran atau pembelajaran ya, dibuat saling bertukar informasi ya. Kalian kan dari masing-masing tokoh tuh, ya atau bukan? Bertukar informasi ya. Silakan bisa beri waktu kurang lebih 10 menit. Langsung kalian sudah menyiapkan aplikasi Canva, betul atau tidak? Betul ya. Sudah lihat ya untuk menggunakannya. Nah, nanti rumusan dasar negara itu kalian tempel-tempelkan ya. Kalian ditempelkan kepada template yang sudah ada ya. Nah, dibuat foto, ada fotonya mungkin ya, ada foto Soekarno, ada foto Muhammad Yamin, kemudian rumusannya dituangkan di dalam template tersebut. Ada bayangan? Ada. Silakan bisa beri waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi sebelum kalian mengerjakan, bisa akan menampilkan video ya untuk bekal kalian untuk mengerjakan. Oke? Ya. Pihak sekutu yang dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Alhasil, sejak tahun 1940, posisi Jepang dalam perang Pasifik terus terus. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu, seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau sekitar Riau yang kini dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menaksir hati bangsa Indonesia dengan menjadikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Presiden Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah India Timur atau yang disebut dengan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kawakichi Harada, pemimpin militer di Jawa pada saat itu, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai peserta pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Wedio Diningrat sebagai ketua. Ia dibantu
dua orang ketua muda, yaitu Ichibamase Yoshio, orang Jepang yang menjabat sebagai Shichokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Ada pun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang, ditambah 3 orang Jepang. Anggota Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI. Dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sedang dilakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang Hinomaru. Sejak didirikan, BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Bahkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi, Jalan Prianto 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada 28 Mei 1945, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai esok hari. KMT Rajiman Medio Ingrat selaku ketua sedang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berangkat pada kepribadian dan gagasan besar dan bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan negara tersebut berdasarkan sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian setelah itu, Muhammad Yani, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yani menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hakim yang sah dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Dia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah.
1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilai terlalu menyebutkan hal yang kecil-kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang mengingat tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi dasar kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Trisila yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperaskan lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya, satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Ya, para pendiri bangsa telah berjuang untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus menghargai perjuangan mereka ya, dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sudah selesai videonya. Bisa stop. Dari tayangan video tersebut kira-kira muncul beberapa pertanyaan mungkin ya. Ya kan, kalian pasti sudah menulis tuh apa saja poin-poin yang penting ya. Catat atau kalian itu ya, menghayati videonya, melihat ya, dan merasakan bagaimana perjuangan para pendiri bangsa kita ya, yang sangat panjang, dan dari situ mungkin akan muncul pertanyaan. Siapa yang mau bertanya, acungkan tangan ya. Mbak siapa? Mbak Tika. Ya, pertanyaannya apa yang keras? Saya bertanya, apa tugas dari BPUPKI? Tugas BPUPKI ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak siapa? Afrilia. Sebentar, Julisa pegang dulu jurnal ini penilaiannya ya. Dan Julisa juga ada ya, sedikit-sedikit tulisan checklist. Yang bertanya, yang menjawab siapa? Ya, Mbak siapa? Tadi Mbak Tika. Ya, Tika yang mau menjawab Mbak Afrilia. Apa jawabannya? Untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oh, ya, tujuan BPUPKI ya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Yang lain juga paham ya? Ya, ini pasti pelajaran yang kalian sudah pelajari dari kalian SD mungkin ya. Kalian ingat terus ya, perjalanan oleh kuliah. Selain hanya menjelaskan, kalian juga harus bisa menganalisis tujuannya apa saja yang perlu disiapkan gitu ya. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya Bu Oh ya, Mbak siapa? Alifia. Mbak Alivia mau bertanya atau mau menambahkan? Oh, mau menambahkan. Coba yang keras Mbak Alivia. Memberikan dukungan dan bantuan dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Memberikan bantuan dan dukungan.
ya untuk melaksanakan ya tadi menyelidiki ya. Jadi ya namanya juga badan penyelidik, berarti pasti tugasnya menyelidiki. Sikapnya seperti itu. Oh, baik, ada pertanyaan apa lagi? Kira-kira? Oh ya, Mbak siapa? Sia mau bertanya. Bertanya apa Mbak Sia yang keras? Bagaimanakah cara Jepang menarik simpati bangsa Indonesia pasca mengalami kekalahan? Bagaimana tuh cara menarik simpati bangsa Indonesia ya yang dilakukan Jepang? Ayo, ada yang bisa menjawab? Siapa Mbak siapa? Cepat sekali ya. Nah, Mbak Ananda siapa? Ananda Eka. Ya, Ananda Eka. Apa jawabannya Mbak Ananda? Dibuka dulu dong maskernya. Ya, biar kelihatan senyum manisnya. Ya, apa coba Ananda? Salah satu cara Jepang mengambil simpati bangsa Indonesia yaitu dengan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, di mana yang mengucapkan janji tersebut bernama Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1945. Kita dengan cara Memberi janji jadi manis. Janji kemerdekaan. Oh iya ya, dengan tadi simbol yang 3A ya. Jepang pelindung Asia, cahaya Asia. Apa? Ya betul. Nah, dari tayangan video tersebut ya sudah ada gambaran ya. Apa saja rumusan dari masing-masing tokoh? Silakan dituangkan di dalam kanva ya. Kita melanjutkan tugasnya ya. Silakan dituangkan di dalam kanva. Bisa beri waktu ya. Kurang lebih berapa? 10 menit. Ya. Silakan 5 sampai 10 menit ya. Pindah-pindahin ya. Ya, baik. Silakan. Boleh diskusi. Ini kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 4. Kelompok 4 mana hasilnya? Itu tangannya warna hijau. Ya, 3 tokoh rumus Pancasila. Ya. Boleh ya, disimpan dulu, nanti kita print out ya. Hasilnya kita print out hari ini.
Silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Ya, kelompok dari kelompok 7. Ya, ini ada 12 kelompok ya. Yang kelompok 7 silakan masuk, maju dengan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya dari Sumber Fadila. Saya ada dari Kasih Penurung. Saya Sabila Jalaludin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penulisan dasar negara. 3 tokoh penulis dasar negara. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa. Yang kedua Muhammad Yamin. Usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin dalam sidang PPU PKI tanggal 29 Mei 1945 berisi yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945 Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negara. Namun rumusan ini tidak disertai penyebutan nama dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Selalu dikasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, kasih kesempatan teman-teman. Siapa yang mau bertanya tentang presentasi kalian? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau tidak? Cukup ya? Sama jawabannya? Sama. Nanti kita perdalam lagi ya. Mana peri-peri apa, mencapai kebangsaan itu apa, menurut Yamin dan sebagainya, itu perlu perdalam lagi ya. Karena beda-beda kan nanti pada menganalisis perbedaan dan persamaan itu kita bisa. Ya, terima kasih untuk kelompok itu. Kita beri tepuk tangan untuk jawabannya sudah ini ya. Ya, silakan dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada kelompok yang mau maju. Ayo kelompoknya Ellen. Ya, silakan Ellen. Jadi maksudnya Bu Lisa kok kelompoknya sama itu untuk pembanding ya. Kira-kira antara kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya itu ada perbandingan. Bisa memberikan masukan, tambahan ya. Ya, silakan langsung saja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di print satu persatu tugasnya ya. Nanti kita refleksikan ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Ya, print out-nya mana tadi? Print out-nya. Ya. Ya, di belakang sudah dibantu oleh Mas Azam untuk memprint. Ya, kalian sudah kirim ke grup WA masing-masing ya. Ya, nanti ada yang bertugas untuk print di belakang. Ya, selanjutnya, nah ini tadi contohnya ya, kalian kalau lebih kreatif ya bisa bangganya kepada kalian karena ternyata di luar ekspektasi bisa. Kalian bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Hasil Canva-nya itu kayak berupa poster berarti ya, di situ ya tadi bisa jalan-jalan itu sangat bervariasi, variatif dan menarik gitu ya untuk kita pelajari. Kalian mungkin untuk mengingat ya, mengamati itu akan lebih mudah ketika bisa menggunakan poster tersebut ya, atau bahasa kita itu membuat tabel info. Hasil print out-nya sudah ada Mas, kira-kira 1 dulu atau 2 bisa biar tayang ini ambil ya. Nah, sudah ada nih beberapa contoh hasil print out-nya. Ini dari kelompok berapa ini? Kelompoknya siapa? Hasil ini Mas SI. Ini dari kelompok SI ya teman-teman. Nih, ini hasil dari aplikasi Canva dari kelompok SI. Ini dari kelompok Aulia. Ini dari kelompok Aulia teman-teman ya. Ya. Lengkap juga ini, betul. Iya. Kemudian ini dari kelompoknya Mbak siapa? Sia. Dari kelompok Sia. Ya, gambarnya jelas ya. Bapak Soekarno, Bapak Supomo, Bapak Muhammad Yamin. Nah, kemudian ini dari kelompoknya siapa? Rosiatun. Rosiatun yang pernah bisa. Nih, Rosiatun. Ya, ini yang katanya macam-macam bukan? Ini dari kelompoknya tadi hijau-hijau ya yang belakang, Luna. Dari kelompoknya Luna. Nah, hijau-hijau. Dan ini dari kelompoknya tadi kelompok 3, kelompoknya Aulia, Anissa. Dan ini ya, bagus. Dan ada dari kelompoknya siapa ini? Ellen. Ya, Ellen tadi juga sudah presentasi ya. Ya. Nah, ini dari kelompoknya ini cerah ceria, ramai sekali. Dari kelompoknya Mbak Dinda. Ya. Wah, ya. Dan terakhir kelompoknya Mbak Aprilia ya. Ya. Itu beberapa contoh masih ada ya. Dulu yang belum selesai di print ya. Nanti nggak apa-apa. Nah, ini untuk refleksi kira-kira ada kesusahan tidak dalam membuat Canva? Tidak ya? Ya, berarti pembelajaran ini bisa
bisa menyambung kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian ya. Menghargai ya, hargailah para pahlawan kita, jasa beliau-beliau ya. Maka dengan perjalanan yang panjang merumuskan ya fondasi yang sekarang kita pijak ini ya sebagai negara, ternyata perlawanan pengorbanannya luar biasa ya. Ya, untuk perbedaan dan persamaan, bisa rasa kalian juga